Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah ya, gayang banget ini suasananya di siang hari ini kita bisa berjumpa di Rumah Hebat Fatona. Nah, di musim pandemi ini banyak sekali perbedaan daripada biasanya ya, yang biasanya kita bebas kemana-mana, terutama di PSBB ini kan segala aktivitas apapun dibatasi ya di PSBB ini, baik aktivitas pergi malam, pergi siang, bekerja, belajar, dan semua dibatasi ya. Ini menurut kalian sebenarnya enak pas kondisi wajar apa kondisi yang seperti ini menurut kalian semuanya? Wajar. Enak yang wajar ya? Iya. Ya, berarti kalau yang wajar kan bebas apa-apa, mau kemana-mana enak. Tapi ya gimana lagi, karena juga kan pandemi ya, karena kondisi orang itu mengalami, baru diuji oleh Allah dengan penyakit yang memang dahsyat ya, yang namanya virus COVID-19 atau corona. Tapi ini menurut kamu Sel, yang selaku yang belajar untuk yang di sekolah inklusi ini, menurut kamu kendala-kendalanya apa sih, atau kekurangannya apa, kelebihannya apa, hikmahnya apa di corona ini, karena di pandemi corona ini apa menurut kamu? Kalau kesulitannya itu waktu belajar, misalnya mau ngerjain soal, apalagi kan selfie di inklusi, jadi kan kalau baca buku kakak itu kan hurufnya awas gitu, jadi susah aja sih. Kalau di sekolah kan bisa dibantu sama guru, sama temen, bisa kerjain sama-sama. Nah kalau di rumah kadang itu kalau ada ibu kadang kan nggak ngerti sekolahnya gimana, terus sulitnya itu kadang jelasinnya agak masih bingung. Terus juga kalau online ini kan kurang maksimal penjelasannya dari guru. Oh, jadi kalau di pandemi ini untuk proses belajar mengajarnya agak kesulitan ya, terutama untuk di bidang reading atau pembacaan ya, baca tulis awasnya. Kalau di guru di sekolah kan dibacakan teman sama guru, kalau di rumah kan harus daring ya, itu misalnya gitu. Kalau untuk HP sendiri aksesibel nggak menurut Selfie kalau dengan daring ini? Kalau sekarang alhamdulillah sudah aksesibel, dan berkat bantuan teknologi sekarang itu menjadi lebih mudah. Jadi dengan teknologi yang sekarang lebih akses ya, lebih mudah ya. Itu HP-nya itu dipakai untuk baca buku gitu bisa Mbak Selfie? Bisa. Jadi nanti bukunya itu difoto, terus nanti ada plus scanning, jadi terus nanti bisa dibacakan oleh screen reader. Oh, jadi bisa dibaca sama screen reader ya, itu ya, HP-nya itu ya. Lalu untuk Mbak Untari gimana keluhannya kalau untuk di corona ini, hikmahnya apa, suka dukanya apa untuk di pembelajaran di era pandemi ini? Kalau dukanya sih lebih banyak di rumah, terus juga penjelasan ketika pembelajaran online itu kurang maksimal sih, lebih maksimal kalau kita bertatap muka seperti ini. Jadi tetap lebih memilih pelajaran tatap muka ya daripada online ya? Iya. Walaupun memang online itu mempermudah, mungkin mempersingkat juga, tapi untuk prosesnya kurang maksimal sih. Oh ya, prosesnya kurang maksimal, tapi ya bagaimana ya, di musim keadaannya seperti ini ya harus rela. Tapi untuk internet sendiri tidak ada kendala ya untuk internet ya, jaringan internetnya ya? Alhamdulillah sinyalnya bagus. Oh, alhamdulillah. Kalau Mbak Umi yang di perguruan tinggi ini gimana ini, dengan kondisi sekarang, menurut pendapat Mbak Umi gimana? Kalau di perguruan tinggi sendiri sih juga
nggak seefektif ketika perkuliahan tatap muka ya, karena kan pembelajaran perkuliahan itu dilaksanakan secara daring, jadi pakai aplikasi Zoom, terus pakai aplikasi Google Meet atau mungkin Classroom, sehingga pembelajaran yang disampaikan itu kadang juga kurang maksimal karena kan terkait jaringan, kadang putus-putus. Terus juga untuk saya sendiri khususnya yang difabel netra itu kan kalau pakai Zoom harus mengepaskan kamera, nah kadang itu agak kesulitan, jadi nggak seefektif ketika tatap muka sebenarnya. Tapi ya karena kondisi seperti ini, jadi ya memang harus seperti ini. Iya. Oh, jadi memang kondisinya, kendalanya selain aplikasinya yang kadang tergantung karena sinyal ya, karena lokasi mungkin ya. Lokasi itu berpengaruh sekali ya untuk pengaksesan aplikasi itu ya. Tapi untuk Zoom ataupun untuk Meet ataupun yang lain itu aplikasi virtual yang ada itu Mbak Umi kesulitan nggak memakainya? Insya Allah nggak kesulitan, udah lumayan akses juga sama talkback atau screen reader. Jadi aman ya, Ya. untuk itu. Lalu untuk ini selaku Mbak Dina yang memang dari awal COVID ini berhenti dari aktivitas yang keseharian ya, karena dulu Mbak Dina ini adalah notabene adalah seorang pengajar. Jadi untuk dari dampak COVID ini Mbak Dina apa ini problemnya? Kalau saya pribadi sih untuk dampak COVID-nya apa ya? Mungkin kan dari segi itu ya, pendaftaran PPDB untuk siswa baru itu kan mungkin karena saya notabene kemarin bekerjanya di pendidikan PAUD, jadi kan kebanyakan anak-anak yang usia 2, 3, 4, 5 gitu kan masih rentan sekali. Mungkin cara berpikir orang tua itu takut kalau anaknya nanti disekolahkan, apalagi yang masih PAUD ya, kan masih usia rentan juga 2-3 tahun, sampai ada yang 4 tahun juga gitu. Jadi proses pendaftarannya itu sekarang lebih sedikit, mereka lebih menunda ke jenjang sekolahnya, lebih ditunda sampai pandemi. Mungkin berpikirnya sampai pandemi selesai baru mereka disekolahkan kayak gitu kalau di lembaga saya loh ya. Jadi efeknya ke saya itu sekarang muridnya jadi sedikit, jadi nggak sebanyak sebelum pandemi. Jadi kan harus gurunya pun juga harus itu dikurangi, soalnya kan bernaungnya ke yayasan swasta ya. Jadi beda kalau negeri. Kalau negeri kan kita nggak usah pusing-pusing mikirin murid akan datang sendiri pas pada saat PPDB tanggal ditetapkan gitu kalau sekolah negeri, lembaga negeri ya. Tapi kalau swasta kan sebelum kelulusan itu kan udah mulai dari gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga kayak gitu, sudah mulai membuka PPDB. Tapi mungkin karena jenjangnya PAUD, jadi mungkin kebanyakan kalau orang tua sekarang itu berpikirnya aduh nanti kalau anakku tak sekolahkan takut mungkin tertular virusnya, atau apalagi sekarang pembelajaran daring mungkin kalau PAUD kurang fleksibel, kurang mengenal ke anak. Kalau ke anak kan sekarang lebih harus pembelajaran nyata, harus ke drama, harus ke demonstrasi kayak gitu. Kalau daring mungkin bagi mereka kurang, jadi mereka lebih berpikirnya lebih sekolahnya agak nanti aja kayak gitu. Jadi dampaknya ke saya susah, muridnya nggak ada, jadi harus dikeluarkan, beberapa gurunya harus dikeluarkan gitu sih. Soalnya kan kalau swasta pendapatan sekolah itu kan dari pembiayaan wali murid, kalau muridnya sedikit kan pendapatannya juga sedikit kan. Jadi kalau mau gurunya banyak-banyak kan juga nggak bisa menggaji kayak gitu. Terus kalau ini kendalanya COVID kayak gini kan ada PSBB, ada pembatasan di beberapa bidang kayak gitu ya. Misalnya juga kayak untuk nyari kerja pun agak susah, lowongan sekarang kan banyak yang di PHK, banyak yang mengurang karyawan, jadi lowongan kerja pun juga sedikit. Kadang kalau ada pun mungkin sekolah yang itu kebanyakan daring, jadi malah ya lowongannya sedikit juga sih. Apalagi kalau saya kan masih termasuk low vision ya, jadinya kalau nyari kerja juga nggak segampang sama
sama teman-teman yang lain kayak gitu. Oh iya, jadi memang kendalanya untuk anak, kasihan ya untuk anak didiknya ya, tuh berarti nanti umurnya udah agak besar baru masuk TK atau baru masuk SD ya. Yang pertama kendalanya di situ. Lalu yang kedua, Mbak Dina sendiri dengan adanya COVID ini ikut merasakan dampak maksudnya ikut dalam pengurangan karyawan itu enggak kalau Mbak Dina sendiri? Iya, kalau saya kan termasuk, soalnya kan di lembaga saya itu sebelum COVID ini kan saya cuti dulu, terus nanti rencananya kalau selesai cuti masuk lagi gitu kan, tapi ternyata terhalang COVID ini, jadi kan tadi muridnya sedikit, jadinya kan Pembiayaannya kurang juga, iya. pemasukan yayasannya kan juga kurang kan dari wali muridnya, jadi kan nggak mau cuti terus ya udah langsung dikeluarkan kayak gitu. Ya itu tadi keluhan dari Mbak Dina dan hikmahnya yang didapat dari teman-teman semuanya ini nanti bisa disampaikan satu-satu. Lalu untuk Mas Andika ya, Mas Andika sendiri selaku yang inklusi yang sekolah di sekolah luar biasa juga ya, ini kendalanya untuk belajar mengajar ada kesulitan nggak untuk Mas Andika? Apakah daring di rumah atau sekolah tatap muka di sekolah? Ya itu ya kesulitan Mas. Itu kan Desember kemarin itu nyoba tatap muka, ternyata belum diperbolehkan ya untuk tatap mukanya ya. Karena ada yang terpapar menambah gitu ya. Oke. Lalu untuk Mas Slamet ya, Mas Slamet dengan prosesi pekerjaan memijat di tempat Mas Slamet ini, apakah pasiennya berkurang atau bagaimana Mas Slamet ini? Ya saya kira samalah, juga sepi selama COVID ini. Tapi ya alhamdulillah ya ada hikmahnya juga. Contoh Mas Aulia itu punya usaha akikah itu ya. Jadi ya ini ya intinya kan masih ada yang bisa menyambung hidup ya. Iya, masih ada sampingan. Tapi penjualannya tetap sepi ya. Iya. Ya oke. Untuk Mas Slamet itu ya. Lalu gini. Lalu apakah ini dari pemerintah untuk semuanya saja, dari pemerintah ini sudah ada nggak kira-kira bantuan atau apa yang sudah diterapkan untuk menangani COVID ini, terutama untuk teman-teman disabel semuanya? Ada ya? Ada ya. Alhamdulillah, berarti dari pemerintah sudah mengucurkan bantuan ya untuk usaha, untuk apa makan sehari-hari itu ada ya? Ada, walaupun mungkin ya tidak seperti yang diharapkan, tapi alhamdulillah insya Allah itu sudah membantu banget ya untuk teman-teman. Ya alhamdulillah, itu hikmahnya. Lalu ya hikmah corona sendiri untuk teman-teman kan juga, menurut saya mungkin bisa belajar di rumah sambil bekerja kan juga bisa nggih, kalau teman-teman yang sudah punya sampingan gitu. Tapi kalau yang belum kan ya agak susah, karena notabene dari pembelajarannya tadi agak sulit aksesibel untuk daring, untuk apa sinyalnya biasanya gitu. Tapi kalau untuk kuota sendiri, kuota internet dari pemerintah ada nggak untuk teman-teman? Ada ya. Ya, subsidi kuota juga ada nggih. Jadi alhamdulillah, baik dalam posisi pandemi kayak gini, teman-teman masih diperkenankan untuk meraih masa depan yang cemerlang, untuk meraih asa yang maju. Ya alhamdulillah, para YouTuber semuanya ini bincang-bincang saya dengan seluruh anggota Rumah Hebat Fatona, sebagian anggota Rumah Hebat Fatona ini tentang COVID-19, suka dukanya ketika terkena dampak COVID-19 ini seperti ini. Ya hikmahnya alhamdulillah juga pemerintah sudah
baik dalam memberikan penanganan untuk COVID bagi teman-teman disabilitas semuanya. Dan pendidikan pun juga masih berjalan dengan baik, walaupun posisi daring dan kendalanya seperti yang diutarakan di awal tadi. Jangan lupa untuk teman-teman bisa mengikuti channel kita terus, bisa like, subscribe dan juga komen ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.